umum, lalu bagaimana bidang studi dan universitas tujuan. Lalu yang terakhir adalah tentang strategi. Ini juga sebetulnya lebih personal, tapi secara umum nanti saya akan gambarkan tentang essay, kemudian proposal penelitiannya seperti apa, kemudian saat wawancara bagaimana, dan sebagainya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu itu kita masuknya beasiswa LPDP Kemenq udah. Nah, sekarang itu ada kata terintegrasinya. Nah, biasanya kalau kita masuk ke platform yang dulu nanti akan diarahkan ke website ini. Nah, ini tampilannya ada banyak Bapak Ibu. Eh, Jujur awal juga saya agak bingung. Ini sebetulnya saya harus ngeklik yang mana gitu ya. Makanya saya coba screenshot apa yang bisa saya screenshot. Ternyata di sini ada buklet dan buklet itu bukan berarti buklet aja, tapi ternyata di dalam buklet itu ada menu-menu lagi banyak sekali yang perlu kita jeli. Makanya akan lebih baik kita jangan random, pokoknya beasiswa itu jangan. Kalau bisa ditetapkan kita tuh mau beasiswa yang kayak gimana, biar strategis gitu ya. Kalau memang kita mau sekarang berarti strateginya gimana? Itu kalau bisa akan lebih baik. Apalagi kan Bapak Ibu mau S3 ya, berarti kan sudah ada pengalaman kuliah at least 6 tahun, 5 tahun sebelumnya untuk S1, S2. Di sini juga saya sudah masukkan link untuk yang panduannya, biar Bapak Ibu nggak bingung ini diklik yang mana, karena ini berubah, akan bergeser-bergeser seperti itu. Kemudian, kira-kira WLPDP. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, ketika kita mau apply sesuatu, pastikan kita tahu di dalamnya itu ada apa aja. Nah, kebetulan saya udah nggak bisa lihat lagi nih menu-menu LPDP. Nanti mungkin dibantu panitia ya, barangkali atau Bapak Ibu yang sudah bikin akun ya, nanti dilihat menu-menunya apa aja. Barangkali ada perubahan karena saya sudah terdaftar, jadi udah nggak bisa lihat. Saya udah nggak bisa ngeklik mendaftar gitu. Jadi nggak bisa nengok gitu. Kalau dulu masih bisa nengok. Jangan lupa login. Nah, ini perlu hati-hati juga. Apa yang sudah kita login kan, pastikan email itu aktif terus ya. Karena saya pun akhirnya pemakai email yang zaman dulu waktu S1 itu. Karena kalau udah sekali didaftarkan, udah. Kalau nggak bisa, kita harus help desk, kemudian nunggu mereka komen. Nah, itu juga perlu hati-hati. Dan ternyata bagusnya LPDP sekarang adalah informasinya benar-benar terbuka ya Bapak Ibu. Artinya apa? Bahkan di sini kita bisa lihat ini loh kuota share berapa, kuota stem berapa, lalu visi LPDP ini untuk ke depan itu seperti apa, itu udah ada. Nah, paling enggak kalau kita tahu ini ya, kita enak gitu merencanakan isi kontribusi ke, isi penelitian ke, itu bisa selaras, entah selaras dengan ini ya program-program yang unggulannya. Nah, kemudian ini ya, jadi LPDP sekarang ada yang degree non degree. Barangkali Bapak Ibu ada yang rekannya dokter bisa, yang non degree itu dokter spesialis juga sangat bisa. Nah, why LPDP gitu? Ya, kita tahu ya LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan, endowment fund gitu kan. Atau mungkin kalau di Islam kita biasa sebut ya wakaf amal jariah gitu ya, yang abadi gitu. Nah, ini endowment fund. Nah, sebetulnya dulu saya pernah mengisi dan sebagian materi terkait LPDP saat saya S2 juga saya masukkan ke sini karena masih relevan ya. Bahwa kalau sekarang itu salah satu keunggulannya LPDP ya, dibalik mungkin banyak berita yang mungkin tidak apa ya, tidak sesuai gitu ya atau yang kita rasa tidak nyaman ya. Tapi ternyata untuk range keberagaman itu LPDP masih menurut saya masih oke. Karena tidak hanya S2 S3 bahkan dari S1 dokter spesialis bahkan ada yang khusus untuk entrepreneur. Artinya Bapak Ibu di sini nggak harus jadi dosen dulu kok untuk mau S2 S3 gitu. Bahkan ada yang entrepreneur. Bahkan sekarang boleh double degree, joint degree. Itu enak banget ya. Udah beasiswa, dibiayain, dapat degree luar negeri dan juga dalam negeri. Nah, itu bagus banget sih menurut saya. Kemudian karena di sini itu pasti ada PK atau persiapan keberangkatan. Jadi kita ada kesempatan untuk mengenal bangsa kita sendiri lebih dalam. Itu dan kita bisa lebih peka terhadap isu-isu saat ini karena banyak juga diskusi-diskusi ya dulu pas saya jadi awardee itu banyak diskusi-diskusi yang antar awardee yang difasilitasi juga oleh LPDP. Kemudian networkingnya lebih luas, kemudian kolaborasi sesama awardee dan alumni juga terjaga. Bahkan kalau teman-teman yang mungkin ada dari 3T ya Bapak Ibu itu dapat pelatihan bahasa Inggris ya 6 bulan. Rekan saya juga ada ya dari NTT.
Kemudian ada pelatihan bahasa Inggris dan juga nanti ada pre-departure juga sebelum berangkat ke S3-nya gitu. Namun tantangannya apa untuk LPDP saat ini ya, kalau menurut saya gitu. Yang pertama, kita harus benar-benar memastikan memilih skema yang sesuai kebutuhan dan juga sesuai timeline kita. Kan kalau Bapak Ibu di sini udah profesional gitu ya, udah S2, berarti kan udah menduduki ya posisi yang stable gitu ya. Itu harus sesuai. Timelinenya kira-kira pas nggak dengan timeline kehidupan pribadi saya? Timelinenya sesuai nggak dengan pekerjaan di kantor? Itu perlu dipertimbangkan banget ya Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa juga egois, ya pokoknya saya mau kuliah gitu, entah kayak gimana. Enggak, karena kita udah bukan S1 lagi, jadi ternyata itu harus dipertimbangkan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah banyak perubahan aturan, bahkan passing grade yang memang nggak pasti. Kayak TBS, nanti saya ceritakan mungkin tentang TBS ya. Kita nggak tahu passing grade-nya berapa. Begitu juga yang substansi. Pokoknya udah lillahi ta'ala lah istilahnya kalau udah melaksanakan beasiswa ini gitu. Karena nggak tahu betul-betul passing grade-nya gimana. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ya perubahan-perubahannya di siaran pers ini. Nanti juga saya paparkan kalau perlu gitu atau mau di-sharingkan juga boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini persyaratan umum. Mungkin sebelum saya jauh lebih dalam, Bapak Ibu boleh nggak menjawab pertanyaan saya lewat chat aja nggak apa-apa, dijawab lewat chat. Kira-kira Bapak Ibu ini sudah pernah membaca tentang eh, panduan LPDP nggak secara utuh itu? Mungkin boleh dijawab lewat chat. Jadi saya biar tahu gitu, Bapak Ibu kira-kira ekspektasinya terhadap LPDP gimana, lalu udah sejauh mana Bapak Ibu tahu tentang LPDP itu sendiri ya. Mangga boleh dijawab di chat room ya tentang sudah oh belum ya. Oh belum ya Ibu ya. Oke, yang lain gimana? Ada yang sudah barangkali di sini ada yang sudah berkali-kali apply LPDP dari S2, mungkin S3. Nah, itu pasti banyak sharingnya. Pasti itu lebih menarik menurut saya. Oke, next. Selanjutnya, oke, ini masih terlihat ya, apa namanya layarnya ya, persyaratan umum. Em, jadi Bapak Ibu, karena platformnya baru, itu beneran beda sama dulu ya. Jadi sekarang itu seperti ini. Ini biar saya zoom kali ya. Nah, ini kelihatan lebih besar setelah saya zoom, Bapak Ibu. Udah kelihatan, nggak? Iya, Bu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sekarang itu dia ada, saya lupa ya, nggak ke screenshot. Yang sebelah sini itu ada kayak beranda, terus histori kita sudah pernah gagal atau sudah pernah membatalkan itu ada. Nah, di sini yang menariknya adalah yang sekarang. Nanti Bapak Ibu cek aja di em, akun LPDP ya, atau bikin akun LPDP. Karena biasanya sebelum muncul ini, kita harus ngisi profil dulu, baru akan muncul. Itu ada ringkasan. Nah, di ringkasan inilah isi-isi itu akan ada. Kemudian kita klik sebelah, itu akan muncul detail profil. Nah, ini yang saya bilang sampai puluhan. Puluhan kolom yang harus diisi. Lalu kemudian dokumen. Nah, dokumen ini yang perlu kita submit-submit mana yang sudah otomatis ada dari auto generate dari websitenya mana itu akan ada. Nah, di sini nanti ada informasi secara umum. Status kita biasanya di sini. Kemudian kita doktoralnya em, skema apa, kemudian jenisnya apa, udah ada LOA belum, biasanya ada informasi termasuk kapan mulai perkuliahan dan sebagainya. Pada intinya, Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan syarat umum ini. Of course tentang ISEI. Kalau dulu, bukan dulu ya, baru kemarin ya. Kalau yang pas 2025 batch 2 itu ISEI-nya intinya sebenarnya dua. Yang satunya itu apa proses penilaian diri. Nah, itu isinya tuh bukan ISEI ya, tapi kayak pertanyaan-pertanyaan yang diisi dengan jawaban singkat paragraf satu 2 gitu. Tapi kalau kemarin saya itu emang agak beda ya. Saya juga kaget. Waduh, ini gimana harus bikin ISEI lagi berarti. Padahal waktunya cuma tinggal sehari waktu itu. Selain komitmen kembali ke Indonesia, di dalam dulu ya, dulu pas 2017 mah terpisah ini, terpisah-pisah tiga ini. Kalau sekarang disatukan. Kemudian proposal penelitian, kemudian waktu saya batch 1 kemarin ada personal statement. Ini yang akhirnya saya bikin baru. Tapi setahu saya batch 2 ini nggak ada personal statement. Adanya penilaian diri. Nah, penilaian diri itu apa aja? Itu ada di detail profile.
Dan ini banyak banget diisi dan langsung ke websitenya. Jadi pastikan websitenya itu nggak terlalu lama didiamkan, nanti hilang. Jadi biasanya saya isi dulu di Word, saya kopas pertanyaannya, masukin Word, jadi ada cadangan. Kemudian nanti ada bagian dokumen. Nah, satu hal lagi yang penting Bapak Ibu, jangan lupa foto. Foto ini penting banget. Waktu 2025 itu akhirnya saya foto mendadak ya di kantor ya. Alhamdulillah yang kan backgroundnya kalau bisa yang jelas gitu ya. Jadi backgroundnya putih udah. Terus yang kemarin itu saya sempat nggak ngeh kalau ini harus saya klik untuk mengganti foto. Akhirnya saya batalkan aplikasinya, udah tinggal submit jam 10. Udah disubmit saya batalkan lalu submit ulang. Alhamdulillah nggak mulai dari awal. Nah, itu alhamdulillah keberuntungan banget Allah Maha baiknya itu. Jadi dalam proses kayak gini apa ya Bapak Ibu? Walaupun kita udah sesiap-siapnya, itu kadang faktor X itu banyak dan itu makanya kita nggak boleh apa ya? Saya bilang nggak boleh jumawa, tapi juga nggak boleh untuk lupa sama Allah. Udah itu aja kuncinya kalau menurut saya. Nah, kemudian ini yang saya bilang dan ini benar-benar perlu diperhatikan. Ini Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 1 bulan ya, kan ditutup 31 Juli kalau nggak salah. 1 bulan ini ya. Jadi walaupun misal oh belum dapat referensi, oh belum dapat TOEFL, belum dapat apa, Bapak Ibu bikin akun dulu beneran. At least Bapak Ibu tahu yang harus diisi itu apa. Nah, ini saya coba ringkaskan ya. Untuk detail profil aja ada 15 kolom Bapak Ibu. Dan kalau kita belum pernah daftar LPDP, ya lumayan text time. Ini Bapak Ibu bikin dulu drive-nya di file ya. Kalau saya kan dulu 2017 pernah. Jadi pas 2025 batch 2 itu saya bisa recall yang 2017. Jadi saya kopas dulu terus saya tambahkan yang sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu capek ya udahlah 3 tahun terakhir aja. Informasi 3 tahun terakhir itu udah nggak apa-apa. Ya riset-riset 3 tahun terakhir dan sebagainya nggak apa-apa. Kalau saya dari zaman saya sekolah saya masukin karena pas S2 kemarin saya masukin, jadi tinggal lanjutin. Kemudian ini yang kira-kira kayaknya page 2 nggak ada personal statement, adanya penilaian diri. Nah, penilaian diri ini Bapak Ibu, ini tuh ada 8 pertanyaan. Ya, ada 8 pertanyaan dan itu ya tentang personal kita banget ya, kekuatan, kelemahan. Nanti saya kasih beberapa contoh jawabannya dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat secara detail. Kalaupun belum sempat buka aplikasi ya minimal buka file ini nanti bisa ada gambaran gitu. Kemudian dokumen itu ya ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya kalau nanti Bapak Ibu pakai skema lain mungkin ada dokumen lain yang perlu dimasukkan. Kayak misal ini kan yang wajib itu yang bintang. Karena saya udah by LOE dan posisinya PNS ya, sehingga yang wajib itu ini aja. Ya, LOE, kemudian eh, apa namanya eh, apa rekomendasi itu waktu itu manual, nggak pakai komputer karena yang nggak tahu kalau batch 2 itu dulu bisa by sistem ya. Kalau yang ini saya manual. Kemudian Em, kalau misalkan ini enggak, ini saya enggak karena oh iya ding ini juga ini dari eselon 2 ya dari kepegawaian. Kemudian ini enggak karena saya udah by LOE. Mungkin kalau yang belum LOE harus ada bukti korespondensi akan lebih baik dimasukin untuk pertimbangan. Oh ini beneran udah ngobrol loh sama calon supervisor gitu. Nah, kemudian ini yang bidang SDM tuh ini. Nah, kalau ini tuh nggak wajib karena dari rektor. Dulu pas batch 2 saya masukin yang dari rektor. Kalau batch ini belum sempat karena ada peralihan jabatan rektor juga, jadi nggak sempat. Tapi alhamdulillah nggak wajib juga. Kemudian ada satu pernyataan beasiswa ini auto generate dari jadi nggak usah dicari ya. Yang surat pernyataan ini jangan dicari formatnya karena dia auto generate dari sistem. Kalau kita udah ngisi semua paling akhir itu ada dicentang nanti muncul ya. Kemudian, nah timeline ini sebenarnya tergantung skema. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang bingung atau apa nanti bisa disampaikan juga lewat chat atau nanti langsung ya. Saya juga notice ya bahwa oh, ini enaknya nih kalau banyak skema. Kalau dulu serentak doang, selalu 2 periode ya sama sih di Juni dan Juli. Juni pengumuman, Juli buka batch 2. Itu server sering down. Yang 2025 itu keajaiban juga karena 1 Agustus masih dibuka. Dikasih waktu 1 hari coba. Karena down
down parah itu waktu tanggal 31 Juli. Akhirnya saya bisa submit, padahal tadinya udah nyerah gitu ya. Nah, dengan berbagai skema ini, beberapa timeline itu beda. Akhirnya nggak ngedown. Alhamdulillah kemarin nggak ngedown, lancar terus websitenya gitu ya. Tapi tetap aja buat jaga-jaga Bapak Ibu jangan mepet gitu ya. Nah, ini timeline untuk yang sekarang. Udah buka dari 30 Juni sampai 31 Juli. Nanti Bapak Ibu harus menunggu ya announcement ini cukup lama ya, karena yang ini yang sama kayak reguler, jadi 1 bulan, 1 bulanan nunggunya dari tanggal 1 sampai 28 Agustus untuk melihat apakah secara administratif lolos. Nah, menurut saya sebetulnya administration ini adalah saat yang menentukan, karena itu objektif banget dari kita, nggak ada dari pihak lain. Itu objektif banget sesuai dokumen yang kita submit. Kalau itu udah lolos, berarti at least kita sudah bisa memperhatikan betul-betul ya apa yang harus dimasukkan ke aplikasi. Kemudian nanti ada masa sanggah, barangkali ada yang salah pahaman atau mungkin perbedaan interpretasi suatu dokumen itu masih bisa masa sanggah. Lalu ada simulasi tes bakat skolastik. Biasanya 2 hari ya, itu dikasih kesempatan untuk simulasi karena tempatnya harus sama kalau bisa. Memastikan oke. Kemudian tes bakat skolastik dan itu pengumumannya masih 2 bulan lagi kan, Oktober gitu, dari Agustus ke Oktober. Lalu substansi, lalu final substansi announcementnya. Nah, ini cukup memakan waktu lama ya. Dan kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sebagai dosen atau praktisi di corporate ya, pasti ini akhir-akhir tahun adalah apa ya, masa-masa sibuk, sibuk laporan, sibuk apa. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau lulus, soalnya Bapak Ibu nggak bisa leha-leha. Kalau lulus, Bapak Ibu harus update apa yang harus dilakukan, dokumen apa lagi yang harus disubmit. Itu akan terus berjalan sampai sekarang saya pun masih gitu. Jadi ini harus diperhatikan ya. Jadi nggak bisa kayak lega, euforia, terus nggak nggak update itu jangan, tetap harus update. Kemudian ini yang saya kemarin ya, mungkin sharing aja pengalaman kemarin bahwa saya notisnya udah ditutup memang kemarin yang UII. Kenapa? Karena lagi riuh ya, habis apa Ramadan, Lebaran, terus waktu itu saya cuti umroh. Jadi saya kira ya udahlah ya kita relakan aja gitu. Ternyata diundur sampai 4 Mei, lumayan lama ya. Jadi akhirnya coba bikin akun lagi ya, alhamdulillah Allah Maha Baik tiba-tiba diperpanjang ya. Jadi 4 Mei submit, nunggu gitu ya. Kok nggak ada info? Ini long weekend ini 14, 15, 16 gitu kan. Eh, Jumat, Sabtu, Minggu. Ternyata hari Jumat itulah dihubungi untuk interview, pagi, siang interview, malamnya LOE. Alhamdulillah. Tapi deadline LPDP-nya itu tinggal hari Seninnya. Jadi Jumat LOE, Senin ini udah deadline LPDP. Dan karena ini beasiswa kerjasama khusus, memang harus ada LOE dulu untuk disubmit ke LPDP-nya. Akhirnya ya udah bergeraklah dalam 24 jam ya karena 16-17 weekend kantor libur jadi baru minta dari kampus itu di tanggal 18 Mei. Nah, memang ini definisi apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, tetapi harus tetap dengan diusahakan secara aktif ya Bapak Ibu. Nah, ini timeline yang kemarin ya, kemarin. Jadi baru pengumuman 22 Juni itu bareng sama LPDP yang secara umum. Tapi kalau Bapak Ibu buka websitenya sekarang itu nanti deadline-nya udah beda, udah yang sekarang. Ini masih dibuka juga UI, tapi nggak yang LPDP. Kemudian tahap persiapan. Tahap persiapan ini tadi sebetulnya sudah beberapa kali saya sharingkan ya, dan ini alhamdulillah nih kebetulan banget besok ada webinar sosialisasi beasiswa. Menurut saya Bapak Ibu mending ikut ya, dan ini di YouTube, jadi ringan lah bisa disambi kerja juga. Nah, untuk persiapan ya, Bapak Ibu tuh harus ngecek betul yang tadi, CV, karena formnya detail profil kita. Kemudian bagaimana terkait kontribusi dan riset, itu em, dikaitkan ya antara esai dan penilaian diri itu saling berkaitan. Jangan sampai bertolak belakang, itu akan kelihatan banget. Kemudian kalau bahasa Inggris itu tinggal upload aja dokumennya, TOEFL atau IELTS. Lalu bagaimana dengan bidang studi dan universitas? Itu tergantung by LOE atau non LOE. Kalau non LOE ya nanti ada tes bakat skolastik namanya.
Kalau tes bakat skolastik itu kayak kita kalau pas tes itu loh Bapak Ibu, TPA, kayak tes CPNS, ya kayak gitu, mirip-mirip. Tapi jujur tingkat kesulitannya lebih sulit ini. Kemudian data diri, yang tadi CV itu maksudnya data diri ya. Kalau saya tangkap ya Bapak Ibu, data diri ini em, sangat betul-betul melihat ya, melihat who are you, ya kan? Siapa Anda? Kemudian kenapa Anda apply ini? Itu akan kelihatan banget karena pertanyaannya benar-benar merepresentasikan kita gitu. Jadi pastikan be genuine, details, dan be yourself aja. Dan episode hidup kita kan udah lama ya. Misal ya Bapak Ibu yang mau S3 mungkin ya udah 25 tahun ke atas atau 20 tahun yang mungkin eh, cepat gitu ya akselerasi. Nah, pasti banyak cerita hidupnya. Nah, jangan ceritakan semua ya. Ceritakan yang betul-betul Bapak Ibu bisa ngejawab ketika nanti sampai wawancara dengan santai, dengan utuh dan yakin, nggak ragu, nggak lupa-lupa. Nah, pastikan poin-poin yang diceritakan itu. Jangan menceritakan hal-hal yang kayaknya kita masih lupa-lupa inget deh, jangan. Kemudian buat folder dan file khusus untuk nyatet semua kegiatan karena ya tadi ya riset-riset ya kayak Sister BKD kalau Bapak Ibu dosen atau mungkin SKP Bapak Ibu itu bisa untuk jadi patokan ya. Kemudian riwayat pendidikan dulu itu cuma ijazah aja Bapak Ibu. Maksudnya ijazah SD SMP kayak gitu. Sekarang nomor ijazah harus dicantumkan. Jadi pastikan ijazah Bapak Ibu masih kelihatan nomornya ya. Ini agak shocking juga kemarin kayak wah harus dicek lagi nih scanannya kan satu-satu. Kemudian ini yang saya bilang penilaian diri, ini saya juga kaget ya jujur karena pas batch 2 itu saya udah ngisi. Kemudian pas batch kemarin satu kan nggak ada, tapi tadi pas saya buka sistem, apa yang saya isi dulu ternyata muncul. Jadi akhirnya lumayan ingat dan bisa buat sharing di sini karena jujur saya udah agak lupa ya setahun lalu kekuatan kelemahan dan lain-lainnya. Intinya kalau kalau saya ya ngambil ngambil poinnya adalah gini, ketika menceritakan hal-hal kayak gini, itu kan pertanyaan yang jarang kita diskusikan dalam kehidupan ya. Langsung aja ambil intinya. Intinya mau bahas apa di kelemahan, kekuatan, terus contohnya gimana, lalu dampaknya apa sih kelemahan kekurangan itu, atau kalau kelemahan solusinya apa yang sudah kita lakukan dalam mengatasi kelemahan kita? Nah, itu penting banget. Dan menurut saya, kalau Bapak Ibu mau latihan, latihan dari sekarang untuk mengenal diri lebih dalam. Journaling kalau perlu pagi atau setelah bangun tidur atau sebelum bangun, sebelum tidur itu penting. Kemudian punya visi yang jelas, itu akan sangat mempermudah Bapak Ibu mengisi aplikasi. Kalau yang jadi dosen kan mungkin clear ya, mau jadi pakar, guru besar, mungkin terus kembali mengabdi ke tempat bekerjanya gitu. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mau S3 tapi belum punya home base. Nah, itu harus diperkuat lagi. Kan seperti apa 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena itu jujur kemarin ditanyain juga pas wawancara. Nah, contohnya gimana? Kelebihan kelemahan ini saya kasih contoh yang mudah aja ya, tapi nggak harus sama karena itu benar-benar personal. Contoh kelebihan, selalu berusaha fokus. Kasih contoh. Contohnya apa? Walaupun mendadak, tapi harus ada perubahan. Artinya kita menunjukkan kita fleksibel dalam setiap sikon apapun gitu dan komunikasikan. Kelemahan, misal saya kadang merasa bersalah kalau istirahat, padahal lagi banyak kerjaan nih. Tapi saya sadar, oh istirahat itu penting. Justru istirahat itulah yang bisa mengoptimalkan hasil pekerjaan itu sendiri, kayak gitu. Jadi ada solusinya. Kemudian, misal ini kan ada ini pengalaman yang membanggakan dan kurang. Yang membanggakan saya ceritain aja bahwa ya memang sarjana pertama di keluarga udah gitu dapat LPDP gitu kan pas S2. Kemudian yang kurang membanggakan ya yang saya ingat ya itu saya lomba tapi nggak pernah juara satu ini gitu kan. Tapi ya saya sampaikan aja walaupun nggak juara mungkin memang ini cara Tuhan gitu ya memberikan saya waktu belajar lebih banyak karena nggak juara-juara jadi belajar terus kayak gitu. Nah mungkin itu hal sederhana sebetulnya Bapak Ibu. Atau mungkin ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri aja ya. Jadi betul-betul saya bisa bilang apa ya latihan mindfulness sih akhirnya karena kita benar-benar merefleksikan diri sendiri
dengan pertanyaan yang mungkin nggak pernah kita florkan ke orang lain, tapi kita florkan ke aplikasi beasiswa gitu. Bapak Ibu boleh pakai quotes, ini kan kayak saya juga pakai quotes, itu nggak apa-apa. Yang penting nggak usah berlebihan gitu. Kemudian kontribusi dan riset. Nah, ini silahkan Bapak Ibu pastikan dikaitkan essay, penilaian diri, dan tercantum juga di CV-nya. Jangan sampai Bapak Ibu menjelaskan tentang riset apa, tapi nggak ada tuh buktinya link riset Bapak Ibu di eh, profil diri Ibu gitu kan. Nah, itu nanti bisa jadi temuan. Kalau misal Bapak Ibu dosen, sebetulnya gampang. Balik lagi ke Tridharma. Udah, balik lagi ke Tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat itu dikaitkan. Ya, kemudian hati-hati karena jumlah kata itu dibatasi. Jadi pastikan belajar menulis efektif dan juga ambil poin-poinnya yang bisa kita kaitkan aja sama rencana penelitian kita. Gitu. Nanti saya kasih contoh di setelahnya. Kemudian kalau bahasa Inggris ya ini kan sesuai timeline Bapak Ibu ya, apakah udah ngambil TOEFL atau udah les TOEFL mungkin tinggal ngambil TOEFL-nya atau udah ada tinggal disubmit gitu ya. Pastiin aja sesuai dengan syarat LPDP, skema Bapak Ibu dan juga kampus tujuan. Kalau misalnya yang dari 3T itu biasanya ada keringanan. Dan bagusnya Bapak Ibu page 2 kali ini justru meniadakan dokumen bahasa Inggris ini terutama untuk yang udah punya LOE. Nah, ini lumayan memudahkan. Nanti Bapak Ibu lihat ya perubahan-perubahannya itu menurut saya cukup meringankan sih buat para aplikan yang akan memulai gitu. Dan kalau misal belum ambil tes, pastikan sudah yakin mau ambil tes. Tapi jangan lupa diiringi doa tirakat juga ya. Saya nggak cuman mentirakati diri ya, tapi saya meminta mama saya untuk mendoakan dan khusus gitu. Kalau kalau mau tes, mau apa itu saya pasti bilang. Kemudian bagaimana untuk bidang studi dan perguruan tinggi tujuan? Kalau buat saya pribadi ya, yang dosen atau mungkin Bapak Ibu sebetulnya boleh juga sih kayak bidangnya agak berbeda itu bisa, asal bisa ngaitin. Linearitasnya ketahuan, entah itu linearitas bidang ilmunya atau penelitiannya. Ya, dulu ada rekan saya yang LPDP lolos juga walaupun jauh gitu, tapi dia bisa ngaitkan karena dia pengalaman kerjanya itu berkaitan dengan bidang ilmu yang akan dia ambil, walaupun itu tidak berkaitan dengan waktu dia S1. Kemudian ranking ini juga penting, kadang jadi pertimbangan ya. Dan waktu saya mendaftar untuk yang luar negeri itu tanpa LOE, saya sampaikan bahwa saya memilih 3 kampus ini. Karena apa? Karena kampus yang A rankingnya gini, punya pusat studi ini, punya pakar ini. Kalau kampus B seperti apa, itu saya jelaskan. Tapi kalau yang ini kan udah by LOE, jadi saya fokus ke satu aja jelasinnya. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu belum punya LOE ya supervisor. Kira-kira ada nggak supervisor yang betul-betul sesuai bidang ilmunya dan juga available untuk membimbing Bapak Ibu? Itu penting ya, kita bisa ceritakan. Atau mungkin dari sisi eh, labnya memadai. Barangkali Bapak Ibu ada yang dari STEM ya, labnya memadai nih. Atau oh, kalau dilihat dari kurikulum itu sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Ya, jujur saya pribadi itu melihat course-nya memang sesuai dengan kebutuhan tidak hanya untuk saya tapi juga untuk mengajar mahasiswa saya nanti karena di U Triple I itu ada penguatan metode dan juga ekonometrik. Kebetulan saya mengajar 2 makul itu juga. Nah, jadi bisa saya sampaikan seperti itu. Kemudian, nah ini materi yang dulu pas saya S2, saya kira ini masih relate, jadi saya sharekan aja ke Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca secara detailnya. Pada intinya apa Bapak Ibu, kalau mau skor bahasa Inggrisnya lebih bagus, intinya pahami aja model tesnya. Kalau IELTS gimana, TOEFL gimana, Duolingo gimana. Kalau Duolingo biasanya untuk apply kampusnya. Kalau LPDP biasanya TOEFL IELTS. Kemudian practice, practice, and practice, serta pahami, cari info untuk simulasi. Jadi kalau Bapak Ibu, ah saya sibuk kerja, oh saya sibuk misal ngurus keluarga gitu, atau saya sibuk penelitian dan sebagainya. Nah kalau mau dapat LPDP ini, mau nggak mau harus luangin waktu. Kalau merasa belum bisa self disiplin untuk hal ini, cari mentor, mending bayar untuk bimbel. Itu
akan sangat berdampak karena bisa ditemani ya. Kemudian tentuin targetnya ya. Dan juga dilakukan setiap hari. Dulu awal-awal saya belajar bahasa Inggris, skor TOEFL secara mandiri masih 400-an ya. Ya, saya usahakan mendengarkan soal-soal bahasa Inggris sebelum tidur kayak gitu ya. Jadi biar terbiasa. Dan kalau kalau yang tipenya suka belajar bersama, ya perbanyak teman aja yang satu visi. Kalau emang tipenya introvert, mungkin cari mentor itu akan lebih efektif ya. Kemudian, nah ini yang memilih kampus saya kira masih relevan ya dengan sekarang gitu kondisinya bahwa tadi terkait dengan linearitas dan sebagainya, serta cari info sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu eh, rezeki informasi itu dari mana. Jadi perluas saja silaturahim. Kemudian cari pakar dan juga track record awardee-nya atau alumni sebelumnya di situ. Itu sangat informatif loh teman-teman. Saya juga dulu memutuskan yang tiga eh, perguruan tinggi di luar negeri itu ya berdasarkan track record awardee dan alumni yang di sana yang memberikan informasi yang saya nggak tahu gitu. Nah, ya, termasuk letak geografis. Karena biasanya nanti kalau udah sampai tahap wawancara ditanyain loh Bapak Ibu. Jadi kayak, ini kalau jauh gimana keluarga? Ini kalau jauh nanti kamu bolak-balik ke kampus nggak? Kamu masih bekerja atau tidak? Dan sebagainya. Itu harus dipertimbangkan juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi yang terakhir ya. Saya kira kita coba banyakin diskusi aja. Eh, saya selalu berpegang pada ini. Ya, bahwa strategi dalam mencapai apapun mulailah dengan tujuan akhir. Kenapa? Karena dalam Islam sendiri itu kan semua tergantung niatnya, ya Bapak Ibu. Kemudian ketika saya membaca buku Berpikir Berjiwa Besar, saya mendapatkan ya insight ini juga bahwa sesuatu apapun itu ya mulai dari tujuan akhir dan ternyata di Seven Habits pun seperti itu. Dan saya pernah membaca bahwa dengan niat sebetulnya kita 50% udah masuk nih. And udah jelas tujuan akhirnya. Tetapi pesan guru saya adalah kalau emang kita kan LPDP untuk belajar ya, untuk menuntut ilmu ya. Nah, pastiin ditata dulu hatinya sama ketulusannya, sama tetap rendah hati. Karena mungkin kita berhasil itu bukan karena IQ kita semata ya, atau bukan karena skor kita semata, tetapi karena memang ya Allah saya butuh belajar ya Allah saya benar-benar pengen belajar lagi kayak gitu. Itu mungkin yang yang mengetuk ya, mengetuk itu sehingga alhamdulillah kita lolos, bisa aja kayak gitu. Nah, preparation time-nya gimana? Yang jelas konsisten and persistence. Capek, capek banget Bapak Ibu. Saya nggak bilang LPDP mudah, saya nggak bilang apply S3 sambil kerja, sambil ya amanah lain-lain, itu mudah, itu enggak. Tapi kalau kita mau konsisten dan sabar, ya insya Allah we get it gitu ya. Kemudian pay attention to detail. Ini penting banget karena mungkin kita terlalu banyak amanah pekerjaan besar sehingga hal-hal kecil seperti aplikasi ini kelewat. Kayak saya contohnya itu foto kelewat awalnya. Kemudian make a schedule. Ini 30 hari mau ngapain? Ya kan? Mau deadline submitnya di tanggal 31 atau tanggal 30 misal. Oh, tanggal 30, 31 saya ada family gathering ya. Berarti submitnya di tanggal 29 Bapak Ibu. Jangan setelah family gathering misal. Ask people. Kalau emang kita ngerasa ragu, tanya aja. Tapi sekarang aman ya. Dulu saya pas S2 nggak ada ChatGPT. Sekarang ada ChatGPT, kita bisa nanya, nanya ChatGPT itu optimal kan. Kemudian join the same circle. Ya kayak gini ini bisa aja Bapak Ibu ternyata ada yang kenal, oh sama-sama mau daftar. Ya itu bisa saling nyemangati. Biar nggak ngerasa sendirian. Kemudian ini penting juga menurut saya. Kenapa? Karena kadang kita itu ya Bapak Ibu ya, karena udah menengah apa ya, menjalani kehidupan yang cukup lama, alhamdulillah, kemudian sudah diamanahi berbagai hal yang besar, sehingga kita ngerasa bahwa kita biasa aja. Padahal kalau kita menengok ke belakang, ternyata pencapaian kita tuh banyak loh. Hal yang perlu kita syukuri itu banyak loh. Jadi eh, silakan Bapak Ibu tuliskan aja gitu untuk merefleksi diri sehingga mudah dalam mengisi tadi penilaian diri, kolom penilaian diri sama pemetaan gitu ya. Itu menurut saya. Bapak Ibu nanti bisa baca secara lengkapnya. Oke, kita masuk yang terakhir tapi penting, esai.
Nah, kadang isai itu bikin stuck ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan stuck di isainya aja. Kalau ngerasa stuck, ya udah balik lagi ke CV, nyicil, diisi ya. Jangan sampai ke perfect dulu baru ngisi yang lain. Nggak apa-apa, disambi-sambi. Isainya lagi di review temen nih, atau di review mentor kita nih, atau di review dosen kita misal. Ya kita sambil memperbaiki yang lain gitu. Dan komitmen ini kan dulu kita pisah-pisah ya Bu, Bapak Ibu ya. Sekarang jadiin satu dan itu dibatasi 2.000 kata, minimal 1.500. Jadi jangan kurang dari 1.000 ya. Biasanya kalau saya ini ilmu dari waktu itu di UGM pas saya mau daftar S2. Nah, ya, saya masih fresh graduate S1 itu diajarin harus ada kalimat pembuka hook yang menarik, entah quotes, entah apa gitu ya. Kemudian langsung ke intinya dulu. Jadi ketika orang baca paragraf pertama itu langsung tahu kamu tuh mau ngapain gitu. Baru masuk ke paragraf inti. Ya kebetulan kami dosen ya, jadi kami tulis Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau dari profesional gimana? Ya sesuai pekerjaan Bapak Ibu aja. Kemudian ceritakan pengalaman, kontribusi apa. Mungkin Bapak Ibu kerjanya di bidang keuangan, tapi pernah berkontribusi meliterasi keuangan di sekolah. Nggak apa-apa, disampaikan. Nah, kebetulan saya fokusnya di keuangan berkelanjutan, jadi saya tulis bagaimana komitmen saya mendukung Indonesia di bidang tersebut lewat Tridharma. Nah, mumpung ada kesempatan flexing Bapak Ibu, masukin aja link Google Scholar kita. Atau mungkin ada riset Bapak Ibu yang bagus, menarik. Ah, masukin aja linknya nggak apa-apa gitu. Barangkali beliau tertarik gitu. Karena jujur pas wawancara beneran dikuliti riset kita. Kemudian terkait research proposal. Nah, ini yang kadang bikin orang was-was ya. Padahal intinya sama aja kayak waktu kita bikin proposal S1 Bapak Ibu. Ada judul, introduction, research problem, research objektif, rationality-nya gimana, research method gimana. Udah outline, tinggal outline kan tahun pertama mau ngapain, tahun kedua, tahun ketiga, sesuai riset kita ya. Kemudian riset signifikansinya apa, dan juga jangan lupa daftar pustaka. Artinya pakai body note boleh, ya boleh gitu ya. Karena ada daftar pustakanya. Tapi nggak usah banyak-banyak. 2.000 kata itu udah maksimal ya. Eh, Dikit-dikit aja kok Bapak Ibu. Introduction saya satu, dua paragraf pendek. Research problem satu paragraf pendek. Objektif juga pendek. Inti-intinya aja. Karena ya gimana ya, belum tentu proposal penelitian yang kita submit untuk beasiswa ini akan sama dengan nanti hasil disertasi kita. Bisa aja kita dapat supervisor yang memiliki pandangan berbeda sehingga lumayan agak jauh berbeda juga risetnya. Itu bisa jadi. Jadi yang penting Bapak Ibu jelas tujuannya mau ngapain, nggak apa-apa. Nanti kalaupun dikuliti Bapak Ibu yang penting tahu teorinya apa sih yang mau latar belakangi Bapak Ibu menulis proposal riset ini gitu. Nah, sekarang terkait tes bakat skolastik, kalau misal non LOE ya, pengalaman kemarin yang gagal gitu ya, ini saya sempat gagal Bapak Ibu ya, tidak lulus seleksi bakat skolastik. Waktu itu skor kalau nggak salah 155, passing grade ternyata 160. Tahun tahun ini batch 1 passing grade-nya balik lagi ke 150-an. Eh, ini beneran memang nggak bisa ditebak ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini saya daftar cukup ideal. Maret sampai April. Ya 2 mingguan lah ya isi aplikasi. Yang ini juga 2 mingguan. Yang ini 24 jam Bapak Ibu. Ya, karena memang file yang dari sini ternyata masih tercatat. Jadi itu sangat mempermudah saya tinggal nambahin yang terbaru aja. Nah, itu enaknya kalau kita berani memulai. Nah, tes bakat skolastik kalau dulu saya persiapannya jujur ikut bimbel. Ya, pagi kerja, malam belajar gitu ya. Cari informasi buat simulasi. Bimbel ini salah satu contohnya bimbelnya Study Abroad apa SAC ya, punya Mbak Rika. Kemudian latihan setiap hari sama petain. Oh, kita menguasai di bagian ini yang belum kita kuasai ini. Misal deret aritmatika gitu. Berarti proporsi belajarnya gimana gitu. Kemudian pelajari polanya. Kan ada waktunya ya, per bagian ada waktunya itu harus dipastikan juga sama kesiapan mental kita. Karena apa ya, walaupun kita udah pinter banget, tapi kalau mental kita lagi nggak siap ngeblank, ya nggak bisa ngerjain gitu. Kemudian saat pelaksanaan ini penting juga. Zaza punten, ini memastikan ini udah pindahkan slide-nya ke slide 23.
Iya masih Mbak, di Masih 23 oke. ya. Oke. Eh, ya ada recordnya Pak Misbah ya. Nah, ini em, ternyata ya TBS di LPDB ini cukup ketat ya kayak wawancara. Bedanya kalau wawancara kan cukup satu device. Kalau TBS ini perlu dua. Jadi satu yang buat kita ngerjain ini laptop, satu HP atau tab itu harus memperlihatkan kita lagi ngerjain dan kita nggak buka tab selain itu. Jadi pastiin koneksi, zoom, device sama lokasinya memadai, nggak berisik ya. Kemudian jangan lupa meskipun kita belajar mempersiapkan ini 1 bulan, tapi selingi ya sama olahraga karena itu sangat berpengaruh ke mental kita ya, sama diiringi doa juga. Nah, bagaimana dengan interview? Substansi ya, substansi itu interview. Em, ini saya jangan ditiru sih, karena saya termasuk mendadak ya. Waktu itu informasinya di pokoknya Hamin 2 lah ya. Jadi saya nggak sempat untuk nyari teman untuk mock up gitu. Jadi banyak-banyak berdoa aja waktu itu. Kemudian pelajari lagi isai yang kita tulis. Kan itu isai udah dari bulan Mei gitu ya. Sedangkan kita wawancara 9 Juni gitu. Jadi ada yang lupa-lupa nih gitu kan. Sama aplikasinya saya buka lagi. Saya jawab apa aja kemarin gitu. Nah, karena kita mau S3, jadi pertajam teori sama metodologinya. Wah, kayaknya ini harusnya ada teori ini. Itu fakta ya Bapak Ibu. Dan saya kebantu dengan apa mock up bersama ChatGPT. ChatGPT itu nggak cuma tulisan, minta real time mock up. Ya saya cukup bersuara, jadi dia akan apa ya, merecord voice note saya lalu mengetikkan voice note saya sehingga saya bisa mengoreksi apa yang kurang gitu. Itu Masya Allah sih, Alhamdulillah cukup ampuh ya ChatGPT sekarang gitu. Nah, itu saya kebantu. Dari ChatGPT itu, memang ChatGPT mungkin sudah merecord ya semua jawaban-jawaban tentang LPDP, sehingga dia memastikan bahwa ini kamu kalau jawabnya kayak gini, riset kamu nanti akan ditanya ini, akan ditanya ini. Nah, bener ternyata. Termasuk ada teori yang saya pakai waktu S1, beneran ditanyain kemarin pas substansi ya. Alhamdulillah masih ingat gitu. Kemudian selain persiapan itu juga penampilan dan ruangan. Pastikan ruangannya terang. Kita rapi, bersih, nyaman. Karena lama ya Bapak Ibu. 45 menit. Pas pas aplikasi S3-nya saya 15 menit. Pas ini 45 menit dan nunggunya itu lama. Jadi harus nyaman kitanya. Kursinya nyaman gitu. Terus kalau bisa smile face, smile face. Jadi jangan cemberut atau kelihatan jutek gitu ya. Jadi berusaha senyum. Dan pastikan nggak ada distraksi, entah orang, entah suara, entah device-nya. Wah, tiba-tiba chargernya nggak nyala ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, gimana dengan cara ngejawabnya, Bapak Ibu? Kan ada nama ya, kita nggak tahu itu nama beneran atau nama samaran. Pokoknya ada 3, beliau interviewernya. Ya kita pastikan hafal dengan cepat aja, Bapak ini, Ibu ini gitu. Ada yang fokus ke aspek psikologis, biasanya yang ngebuka, kayak moderatornya. Terus ada yang fokus ke riset, biasanya yang tengah-tengah. Itu riset kita dihabisi. Yang Bapak Ibu yang punya Sinta, nah itu dicek Sintanya udah sinkron belum. Yang punya akun Scopus, yang punya apa Google Scholar itu beneran ditengok punya saya ya. Kemudian pekerjaan dan keseharian itu biasanya di interview yang terakhir kalau saya. Kayak ceritain dong dari pagi sampai pulang ngapain, terus kalau weekday ngapain, weekend ngapain, kemudian ngajar berapa SKS, ya kalau dosen tuh sempat ditanya gitu. Nah, gimana cara jawabnya? Saya yakin Bapak Ibu udah mau S3 pasti udah tahu gimana cara jawab yang bagus, tapi karena kita waktunya sebentar ya, jadi kalau bisa jangan muter-muter, langsung aja tegas ke intinya, apa adanya, tapi tetap elegan gitu. Artinya pemilihan diksinya harus diperhatikan. Kemudian bagaimana kalau kita mungkin merasa diserang atau mungkin di counter ya? Boleh kita mempertahankan argumen kita, tapi kita tetap terbuka dengan masukan Bapak Ibu. Karena beliau-beliau ini pakar ya sebenarnya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas insight yang diberikan. Atau kita mengucapkan, maaf Bu, sepertinya bagian ini gitu. Kayak kemarin tuh saya nggak dipersilahkan pengenalan diri.
Tapi ketika ditanya, saya langsung jawab sebelumnya perkenalkan saya ini. Terus ibunya, oh ya maaf saya lupa belum ini perkenalan kayak gitu. Atau mungkin bapak ibu ada yang salah menyebut institusi kita ya. Kita sampaikan maaf ibu mungkin maksudnya ini gitu. Nggak apa-apa kita kita betulkan karena takutnya eh, itu kesalahan yang eh, signifikan ya kalau kita nggak betulkan nanti ke yang lain gitu. Itu sih kalau kalau dari saya itu ya pengalamannya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa sharing dan saya berharap Bapak Ibu apa ya coba aja dulu sih kalau saya bilang coba aja dulu karena memang eh, berat ya. Ya, saya nggak akan bilang mudah bahwa kita membagi waktu 24 jam, bekerja iya, tapi mau belajar iya, mempersiapkan dokumen iya. Jadi eh, ini benar-benar sesuatu yang harus diikhtiarkan maksimal gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Zaza, terima kasih. Kalau mau berkorespondensi boleh ke email atau ke Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat padat dan lengkap ya Bapak Ibu dari penjelasan Bu Iin sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh saya persilahkan bisa raise hand jika mau langsung berbicara dengan Bu Iin atau bisa langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat gitu. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, saya. Ya boleh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini apa terkait apa? Saya ini mau wawancara, tapi nggak pakai beasiswa. Itu kayak mana ya? Maksudnya termasuk tadi kan ada sesi wawancara juga ya, tadi ya. Yang untuk beasiswa atau kampus itu loh, Mbak. Apa terkait apa proposal, untuk pengalamannya sedikit apa aja gitu. Apalagi mungkin apa namanya? Kalau saya ini kan apa sama supervisornya baru tadi ya. Tadi kata gimana cara lebih dekat lagi sama supervisor ini gitu. Apalagi misalnya kampus Indonesia kan tapi ujungnya kan nanti supervisor yang menyelamatkan kita gitu ya Mbak ya ke depannya untuk belajar ini ya gitu. Terima kasih. Mm-mm. Dalam wawancara proposal itu sih maksudnya dalam lebih kembangnya baiknya gimana ya. Terima kasih. Izi. Ya, terima kasih. Langsung aja Zaza atau gimana Zaza? Iya boleh silakan Mbak Iin. Oke, terima kasih Bang Rahmat ini ya. Pertanyaannya untuk wawancara dengan supervisor ya Bang Rahmat ya. Benar. Nah, sejujurnya karena kemarin saya pakai LOE, jadi saya bukan wawancara sama supervisor, tapi lebih dengan pihak fakultas ya, the dean and dosen di sana ya, mungkin calon supervisor juga gitu ya. Itu 15 menit tapi beneran mendalam gitu ya. Pada intinya yang perlu dipersiapkan adalah sama ya Bang kayak tadi ya. Kita tahu apa yang mau kita tulis dan rencana penelitian kita. Pasti akan ditanya why. Jadi 5W1H itu akan ditanya. Jadi kayak Hmm. sebenarnya apa sih penelitian kamu tuh ngapain gitu kan. Terus kenapa kamu ambilnya daerah situ. Misal kenapa kamu ambilnya topik itu. Kemudian nanti ditanya juga, memungkinkan nggak dalam 3 tahun kamu menyelesaikan penelitian itu? Itu kayaknya terlalu ambisius deh. Ada yang kayak gitu loh, ada yang kayak gitu. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan, kayaknya terlalu luas deh. Jadi agak-agak kontradiksi ya. Yang satunya bilang terlalu luas, yang satunya bilang itu terlalu sempit kok Indonesia doang. Ini kan internasional, harusnya kamu risetnya antar negara, regional katakanlah ASEAN atau mungkin internasional berapa OIC negara, berapa negara gitu. Jadi itu sebetulnya sangat kasuistis dan personal. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Pada intinya, kita perlu tahu urgensi riset kita dan coba dikaitkan dengan apa? Dengan rencana strategis jangka panjang Indonesia, Astacita Indonesia, atau program prioritas di Indonesia. Kebetulan karena memang saya di bidang, sebenarnya kan Islamic Economics and Finance, kemudian eh, terlalu sempit nih menurut saya. Jadi diperluaslah dengan green economy, blue economy, dan itu memang menjadi program prioritas. Saya sampaikan entah di ISEI, entah ketika ditanya, saya sampaikan bahwa ini adalah program prioritas pemerintah Indonesia saat ini ada di RPJMN, ada di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, di Roadmap Ekonomi Keuangan Syariah, ada di Astacita juga gitu ya.
Ada kok, kalau kita mau cari, cari aja bidang-bidang strategis yang saat ini diprioritaskan, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Bukan berarti kita jadi pindah haluan, enggak, tapi kita bisa kaitkan ya antara bidang prioritas itu dengan rencana riset kita dan apa kontribusi kita gitu. Itu kemudian saya sempat pengalaman juga wawancara dengan dari UCL Bapak Ibu. Tapi nggak jadi ya karena jadinya dalam negeri. Dengan UCL itu juga sama, tapi itu lebih diskusi kayak ini menarik deh, tapi kayaknya kamu perlu lebih spesifik ini deh. Ya kita terbuka aja. Oh baik, nanti mungkin akan spesifikan. Waktu itu juga saya ditanya, kenapa kamu ambil Jawa Baratnya di situ? Waktu itu Pangandaran sama Tasik. Saya jawab apa adanya ya, karena pengalaman saya di situ selama 2 tahun pengabdian masyarakat, penelitian di Jawa Barat ini. Saya belum tahu daerah lain, tapi mungkin dipertimbangkan. Saya sampaikan kayak gitu. Mungkin nanti dipertimbangkan. Karena eh, saya nggak bisa kan dengan argumen ya pokoknya saya maunya itu kan nggak boleh. Jadi eh, kembali ke alasan utama saya adalah karena saya pernah pengabdian di situ dan saya rasa ini hal menarik bagaimana masyarakat ketahanan pangan itu dengan green economy, dengan blue economy kayak gitu. Sesederhana itu sih Bang kalau saya jawabnya gitu bahwa saya mempertahankan argumen saya, tetapi saya tetap terbuka dengan masukan para calon supervisor ataupun interviewer tersebut gitu. Kira-kira apakah sudah menjawab Bang Rahmat? Ya, Mbak, terima kasih. Iya, Sama-sama. eh, terima kasih. Oke. Baik, Mangga terima Za. kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ini dari Pak Irwan terkait dengan apakah kalau sudah punya LOE harus tetap ikut TBS ya, Pak Iin. Oke, kalau sudah punya LOE enggak. Jadi nanti kita ketika gini Bapak Ibu, makanya ini mungkin panitia ada yang bisa nggak buka buka LPDP lalu coba dibuat akun gitu kan. Kalau mau di share screen ya. Biasanya sebelum kita masuk ke pertanyaannya lebih mendalam itu di LPDP ada skemanya. Dulu itu saya udah nggak bisa lihat Bapak Ibu. Jadi kalau udah diterima itu saya nggak bisa kayak mau mencoba mendaftar lagi gitu nggak bisa. Oke, nih Zaza share screen. Jadi biasanya ada di awal itu kita skemanya apa? Misal LOE, non LOE. Kalau non LOE kemarin saya terus ada kesempatan isi 3 makul. 3 makul, 3 univ tujuan. Di situ ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Nah itu harus saya sambungkan ke ISEI. Kenapa saya milih? Nah kalau pakai LOE, nggak usah lagi memilih kampus mana, dan nggak ada tes bakat skolastik. Nah ini saya udah nggak bisa muncul kayak gini Bapak Ibu kalau udah diterima. Karena menunya ini kan tiga nih, gambar rumah, gambar dokumen, gambar waktu itu histori. Nah kalau saya ada satu lagi dan itu udah nggak bisa lihat. Nah kalau ini kan ada tuh magister, doktor, spesialis. Nah ini kan ini ada tulisannya tuh. Nah ada semacam ini, ada infonya. Nah Ah, bahkan bukletnya sekarang sudah tersedia di sini ya Bapak Ibu jadi enak. Nah, mungkin coba diklik lanjutkan pendaftaran. Zaza udah S2 atau mau S2? Mau S2, Mbak. Oh, S2 ya nggak apa-apa ya. Ini manifest. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh perlu ngeklik untuk tahu isiannya apa aja. Coba di atas tuh. Di atas. Nah, ini kan ada tuh program, kemudian apa universitas profil. Nah, ini tuh panjang ya, sampai 10 ya ternyata kalau yang ini apa reguler. Nah, ini bisa kita bahkan, wah enak ini ada profil, apa ada fitur cari rekomendasi sekarang. Nah, ini mau stem atau share, atau yang kerjasama khusus. Nah, waktu itu jujur saya tuh kebingungan karena nggak ada UIII. Itu muncul setelah ada email. Jadi, ini Bapak Ibu harus hati-hati ya. Ngeklik, makanya saya bilang, pastikan dulu Bapak Ibu tahu skemanya mau ambil yang mana. Jangan sampai kita salah strategi. Waktu dulu kan PNS ya saingannya lebih banyak. Kalau UI kan saingannya sesama UI-nya aja. UI triple I kan saya saingannya sama-sama UI triple I dan itu memang komponennya 1% dari seluruh awardee yang UI triple I itu sekitar 1% aja gitu. Mungkin itu eh, Pak Irwan ya. Jadi kalau udah ada LOE kita nggak perlu TBS karena pilihan kita cuma satu yang sesuai LOE. Tapi kalau kita belum punya LOE kita bisa memilih sampai 3 univ yang berbeda. Bahkan mungkin bisa aja di negara berbeda seperti itu. Semoga menjawab Pak Irwan. Oke. Ada lagi, Za? Ada Mbak ini.
dari Mbak Reza Awaliyah. Oke, Oh, Mbak Reza. sebentar tadi mungkin dari Mbak Reza mau langsung raise hand, mau langsung Enggak, menyampaikan. kalau mau langsung on mic nggak apa-apa. Boleh. Oh, boleh, Mbak. Boleh, boleh. Ya, baik, terima kasih Bu Iya atas kesempatannya. Mungkin bacakan saja terkait dengan beasiswa S3 ini, apakah yang sudah punya LOA itu bebas persyaratan sertifikat bahasa? Kayak sekarang kan ada peraturan terbaru yang mungkin untuk Mm-mm. jenjang S2, kalau sudah punya LOA tidak perlu melampirkan sertifikat TOEFL ataupun IELTS dan sebagainya. Dan untuk rencana research kalau untuk beasiswa PhD, apakah boleh topiknya itu kita kaitkan dengan pekerjaan kita saat ini? Misalkan lagi ngajar tentang literasi keuangan, tapi bukan di jenjang perguruan tinggi, Mbak. Mungkin lebih ke sekolah-sekolah, apakah itu bisa juga nggak dimasukkan ke rencana risetnya itu? Mungkin itu, Mbak, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih, Mbak Reza. Em, oke, bener ya. Bapak Ibu nanti bisa cek link yang ada di PPT saya, yang press release itu ada perubahan-perubahan terkait dengan ini di tweet juga ada yang meringkas ya. Nanti saya kirim mungkin. Di tweet itu juga ada yang meringkas tentang perubahan-perubahannya afirmasi dalam negeri bahkan nggak perlu pakai TOEFL ya kalau dalam negeri. Kemudian kalau LOE unconditional nggak perlu iya bahasa karena dianggapnya kan gini ya. Oh ini udah misal udah lulus nih di UCL atau Imperial gitu kan ya. Kemudian mungkin TOEFL di IELTS dia mungkin udah expired ya karena dapat LOE-nya mungkin eh, awal tahun kemarin gitu. Kemudian udah expired kan kalau misal pakai aturan LPDP yang dulu, berarti kita harus IELTS lagi, ngejar IELTS lagi. Padahal mungkin agak susah ya. Ya kayak saya itu sebetulnya IELTS-nya ngambil 2024 Oktober berakhir Oktober ini. Jadi kalau ini saya nggak diterima, saya harus IELTS lagi gitu kan. Alhamdulillah diterima gitu. Nah, alhamdulillah dapat keringanan itu. Artinya, oh LOE-nya udah ada. Berarti anak ini ketika lolos LPDP ya bisa langsung kuliah sehingga nggak perlu IELTS lagi kan. Nah, itu alhamdulillahnya sekarang dipermudah seperti itu. Kalau udah ada LOE nggak perlu ada sertifikat bahasa lagi. Kemudian terkait dengan apa tadi riset ya. Apakah risetnya bisa dikaitkan dengan pekerjaan sekarang? Ya, bisa banget. Sebetulnya tadi yang saya bilang ya, untuk milih kampus, bidang studi, ataupun riset ya, itu linearitasnya bisa dari bidang studi yang dulu atau pekerjaan sekarang. Kayak teman saya itu, kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Misal nih, S1-nya psikologi. Dia kemudian kerja di sekolah alam. Akhirnya dia ambil S2-nya bukan terkait psikologi tapi tentang eh, anak-anak gitu. Itu boleh gitu. Termasuk tadi Mbak Reza mungkin mau tentang literasi keuangan tapi bukan di perguruan tinggi tapi untuk anak-anak. Nggak apa-apa banget karena asal Mbak Reza tahu urgensi penelitian itu untuk masa depan Indonesia seperti apa dan based on data, based on evidence memang misal literasi keuangan di Indonesia dari anak-anak itu harus ditingkatkan misal dan penelitian itu menarik ada jurnal-jurnal Scopus yang artikel jurnal Scopus yang memang mendukung penelitian tersebut nggak apa-apa lanjutkan aja gitu Mbak karena benar-benar ya riset itu jadi wawancara itu bahkan bilang gini Mbak saya itu Mbak apa Bu waktu itu mulanya katakanlah Bu ya Bu saya itu udah riset 30 tahun kayak gitu beliau ya bilang kayak gitu. Saya kira kalau Ibu mau banyak FGD sampai ke stakeholders kementerian, kayaknya akan ambil biaya besar. Ya paling kayak gitu, argumennya kayak gitu-gitu aja. Ya saya cuma bilang, baik Bu, akan saya pertimbangkan. Kebetulan memang dulu pengalaman pas COVID itu semua FGD pakai online, jadi akan lebih hemat Bapak Ibu kayak gitu. Tapi saya tetap terbuka. Nah kalau mungkin Mbak Reza nanti risetnya bukan berkaitan dengan background S1-nya misal, tapi berkaitan sama pekerjaan saat ini dan itu memang penting dan akan menjawab kebutuhan masyarakat sekitar, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Itu Mbak Reza. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Sama-sama. Oke.
Udah semua kayaknya ya, Za. Baik, Atau ya. ada lagi? Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Boleh, mungkin saya kasih satu kesempatan terakhir ya. Jika tidak ada, sudah cukup semuanya ya Bapak Ibu ya. Sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Mbak Mbak Iin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkan ya, mumpung masih tanggal masuk baru dibuka kemarin, pekan kemarin ya. Jadi bisa disiapkan dengan maksimal dari sekarang gitu. Baik, jika tidak ada, mungkin dari Mbak Iin ada closing statement untuk ya yang terakhir ini. Oke, terima kasih Mbak Zaza dan Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga tadi diskusi ya. Mungkin bukan closing statement ya, tapi lebih ke em, saling menguatkan aja ya. Bahwa Bapak Ibu dalam proses pencarian beasiswa ataupun S3 ini, kita nggak boleh lepas dari yang namanya berdoa gitu. Kita minta doa ke siapapun eh, itu sangat boleh ya. Bahkan mungkin bisa ditirakati juga dengan bersedekah gitu. Bersedekah nggak harus besar, mungkin tiba-tiba kita traktir orang atau kita tiba-tiba traktir Pak Satpam yang di tempat kerja kita, ya udah pagi-pagi sebelum tes misal itu kalau bisa berbuat kebaikan atau bahkan sedekah ke kucing itu menurut saya eh, impactful ya, buat saya pribadi impactful ya, karena kita nggak selalu bisa berpegang pada em, kompetensi semata, tetapi juga ada banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin menjadi eh, wasilah kita untuk dimudahkan perjalanannya dalam proses ini, meskipun mungkin menurut orang nggak mungkin, tapi ternyata menurut Allah mungkin dan Allah berkehendak ya, maka itu akan bisa dilakukan. Tetapi tidak berarti kita terlalu pasif, yang artinya mungkin Allah sudah melihat bagaimana effort kita, keaktifan kita ya. Kita mau berjuang, kita mau sleepless ya, malam orang tidur kita masih ngurus aplikasi beasiswa ya, itu akan menjadi pahala tersendiri. Kalaupun kita belum berhasil saat ini, ya itu akan menjadi keberhasilan yang tertunda di masa depan. Atau ya setidaknya pahala kita dalam berusaha itu sudah Allah perhitungkan. Nah, mungkin itu aja dari saya, Mbak Zaza. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Iin. Jadi ini ya, iringi ikhtiar dengan doa dan juga tawakal gitu. Jadi jangan lupa kita tinggalkan salah satunya ya. Jadi lengkap ketiga itu gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Iin. Sebelum saya akhiri agenda SGL Talks perdana pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu yang bisa on cam, silakan on cam. Kita akan eh, mengadakan sesi foto bersama ya. Baik, mungkin saya tunggu sebentar lagi pakai. Oke, jika sudah semuanya, baik, saya izin foto Bapak Ibu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga ke Mbak Iin sudah meluangkan waktunya ya. Sangat-sangat bermanfaat, sangat insightful, dan menggugah kembali semangat saya terutama untuk mendaftar lagi di batch yang kedua ini. Juga Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah beri kemudahan dan juga keberkahan ya untuk kemudian segala ikhtiar kita untuk kemudian mencari ilmu ya. Jadi tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah untuk kemudian menuntut ilmu hingga ke liang lahat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin akhiri ya Bapak Ibu untuk kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila selama rangkaian acara pada malam hari ini ada kekurangan. Saya izin akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bapak Ibu. Semangat pejuang beasiswanya. Terima kasih banyak Mbak Iin. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.